Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali bersama kami Am. Semoga pada kesempatan malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan ini insya Allah saya ingin berbagi penjelasan tentang ungkapan seorang kiai. Beliau ini menjelaskan bahwasanya agama ini nyaris seperti biola. Kalau yang memainkan adalah orang yang tidak bisa ataupun tidak pandai, maka tidak akan pernah keluar suara yang merdu dari sana. Akan tetapi yang jikalau yang memainkannya adalah orang yang pandai, maka alunan-alunan yang begitu indah akan terdengar dari sana dan yang bisa menyenangkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Inilah kenapa Islam ini dulu sangat dicintai oleh orang-orang Jawa, karena yang membawa agama ini adalah para wali. Dengan kata lain, beliau adalah orang yang paham betul dengan agama Islam ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini diturunkan oleh Allah pastilah punya maksud ataupun tujuan. Salah satunya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat hidupmu menjadi susah, melainkan hanyalah peringatan bagi orang-orang yang mau menetapi jalan yang lurus. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi orang yang menetapi jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh. Umpamane sepur iku berada di tengah-tengah sawah, maka karena saking beratnya akan menyusahkan semua orang. Akan tetapi seberat apapun kereta api, kalau berada di jalurnya ataupun di relnya, maka ia akan mampu membawa penumpangnya sekalipun ratusan ataupun ribuan. Artinya, jikalau dalam kehidupan ini kita tidak mampu membawa diri kita berada untuk di jalan yang lurus, maka kehidupan kita yang kita rasakan akan terasa begitu memberatkan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Islam ini mungkin bisa dikatakan sebagai wasilah ataupun untuk mencapai agar kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna artinya bagaimana? Manusia yang sadar akan jati dirinya, bahwasanya sebaik-baik kita bukanlah malaikat yang tidak akan pernah terjerumus dalam perkara dosa, dan seburuk-buruknya manusia, ia tidak akan selamanya yang dilakukan hanyalah dosa. Pasti suatu saat ia akan melakukan kebaikan sebagaimana, karena dia bukanlah syaitan. Dengan kata lain, sebaik-baik kita ingin menjadi malaikat, maka suatu saat kita akan tetap berada pada posisi yang salah. Dan kata Allah, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro." Jikalau kita berada pada posisi yang salah, bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah jangan kita merasa berkecil hati ataupun rendah diri. Jikalau kita sekalipun kita telah berusaha ingin menjadi orang-orang yang baik, sekalipun tetap ada yang menyalahkan, jangan kita merasa hina, karena itu adalah wajar, kita adalah sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama ini ada 4 tingkatan yang harus kita pahami: syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Kalau kita memahami syariat tanpa mengenal hakikat, ibarat masakan yang masih belum masak. Sekalipun kita paksakan
untuk dimakan, maka akan terasa tidak menyenangkan. Salah satu hakikat yang dicapai dari syarat yang kita pelajari selama ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi agama ini diciptakan oleh Allah atau diturunkan dengan maksud untuk mencetak generasi yang lebih ataupun bisa bermanfaat untuk sesama. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.